Haleluya. Salam bagi kita saudaraku. Sepertinya kurang semangat ya. Salam bagi kita semua. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu ini Dia selalu sertai kita, berkati kita, dan Dia mampukan kita ada boleh di rumah ini, di rumah Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan Yesus kami boleh lalui. Itu semua karena kasih anugerah-Mu dan kekuatan yang daripada-Mu. Dan saat pagi ini Tuhan Yesus, kami bawa seluruh hidup kami untuk datang memuji menyembah Engkau. Dan pakailah kiranya hidup kami menjadi mezbah doa, menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Dan pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau, dengan sungguh-sungguh membawa seluruh kehidupan kami ke hadapan. Haleluya Yesus. Tempat kudus-Mu Tuhan.
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batin dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik atau tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu serta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan boleh kami lalui, semua karena kasih setia-Mu dan karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Bapa buat kesehatan dan napas kehidupan yang masih boleh kami nikmati hingga pada hari ini. Kami tahu Tuhan, kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena Engkau sendiri Tuhan yang telah memanggil kami dan memilih kami untuk ada saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat penentuan-Mu Tuhan kami ada saat ini. Dan inilah kami Tuhan, kami jemaat-Mu Gereja Esa Al-Masih. Seberapapun kami yang telah hadir saat ini Bapa, kami mau bawa hidup kami mau bawa segala persoalan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan di dalam Engkau ada jawaban yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jamahlah hati kami Bapa, bentuk kami seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami Bapa hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Ujilah kami Tuhan, selidikilah hati dan batin kami. Apakah kami sungguh-sungguh datang untuk menyenangkan Engkau? Dan berkatilah kami Tuhan dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga Bapa mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang belum hadir saat ini, baik mereka dalam persiapan dan perjalanan. Mari Tuhan tuntun setiap langkah mereka ya Bapa. Tibakan mereka di tempat ini dalam sukacita yang daripada-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya persoalan pergumulan Tuhan buka jalan keluar, yang bermalas-malasan Tuhan, mari tegur mereka dengan kasih-Mu ya Bapa, agar di hari-hari yang akan datang mereka mau membuka hati untuk datang sujud menyembah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Juga kami berdoa Bapa buat seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian saat ini, baik WL, singer, penerima tamu, kolektan, musik, sampai kepada penaburan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau tutup bungkus kehidupan mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Biarlah mereka sungguh-sungguh melayani Engkau Bapa dari dalam hati mereka, bukan hanya rutinitas ya Tuhan, tetapi mereka sungguh-sungguh memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang telah hadir saat ini. Kami serahkan hidup mereka, jamah hati mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka dan apapun yang menjadi persoalan pergumulan mereka, mari Engkau turun tangan ya Tuhan. Jamah hati mereka, berkati mereka sesuai dengan kerinduannya ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga Tuhan mengingat ibadah kami yang saat ini yang kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyadari Tuhan, di saat kami memuji menyembah Engkau, ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu hati dan konsentrasi kami Tuhan. Saat ini kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang berkarya Tuhan, mematahkan segala kuasa kegelapan ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu
dan dipermuliakan. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami menerima berkat-berkat yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami. Kami siap memuji menyembah Engkau. Kami siap menari-nari di hadapan-Mu. Dan kami siap diberkati oleh-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita masuk hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Tuhan yang menyelidiki seluruh hati kita, Dia yang Maha tahu apa yang menjadi problema pergumulan dan kerinduan hati kita.
Silakan duduk saudaraku. Sebentar kita mau mendengarkan warta gereja kita seminggu ke depan. Untuk persiapan daripada hambanya, kita angkat pujian kita. Kau selalu ajaib bagiku. Kita mau dengarkan warta jemaat kita seminggu ke depan. Hari Rabu ada ibadah tengah minggu yang diadakan di gereja, kita masuk jam 7 malam. Hari Jumat ada ibadah kaum ibu yang diadakan di gereja, kita masuk jam 4 sore. Dan malamnya ada ibadah muda-mudi bertempat di gereja, masuk jam 7 malam. Hari Sabtu ada ibadah pengerja untuk persiapan puji-pujian di ibadah raya. Mari seluruh yang ambil bagian diharapkan untuk kehadirannya. Kita masuk jam 4 sore. Hari Minggu ada ibadah sekolah minggu, masuk jam 8 pagi. Dan ibadah raya seperti biasa kita masuk jam 10 sampai selesai. Demikianlah warta jemaat kita seminggu ke depan. Tiba saatnya kita mau menjalankan korban persembahan kita pertama dan kedua. Sebelum kita jalankan korban persembahan kita baca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menabur harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu dan penyertaanmu sepanjang ibadah kami di pagi hari yang indah ini Bapa. Sungguh kami merasakan lawatanmu dan penyertaanmu ya Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau, bahkan kami telah menari-nari di hadapanmu Tuhan. Biarlah semuanya itu Bapa sebagai guna hormat kemuliaan-Mu, ucapan syukur kami atas segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar juga Tuhan, kami mau mengembalikan sebagian daripada berkat yang telah Kau titipkan dalam kehidupan kami.
Terlebih dahulu Tuhan berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami dimanapun berada ya Tuhan, agar kami boleh memberi yang lebih baik lagi kepadamu. Bertambah-tambahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Juga kami mengingat Bapa, keluarga jemaat kami seminggu ke depan, di mana ibadah-ibadah yang telah kami tentukan ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai kami Bapa, berikan kami cuaca yang terbaik, buka hati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, untuk mau ambil bagian dalam setiap ibadah yang telah kami tentukan. Terima kasih Bapa. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari berkati kami Tuhan lewat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Bapa menjadi suluh kami dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu kelanjutan ibadah kami ya Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang diagungkan dan disanjung tinggi. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau menjalankan korban persembahan kita sembari dengarkan pujian Allah itu baik. Diberkatilah korban persembahan kita 30, 60 bahkan sampai 100 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari saudara kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, firman yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan yang selalu menerangi setiap jalan-jalan kita. Musim boleh berganti dalam kehidupan kita, tapi kasih Tuhan tetap abadi kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, karena Tuhan Yesus selalu setia
yang selalu memampukan kita untuk dapat melakukan dan menerapkan setiap firman Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Kita sambut firman Tuhan. Haleluya. Akan selalu bersih kasih Tuhan tetap ada. Amin Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya.
mengagungkan, meninggikan, menyanjung, memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang layak disambung, ditinggikan, dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Utarakan isi hati-Mu kepada kami, tegur kami, ujilah kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau diubahkan, dibentuk, disempurnakan oleh Kau supaya sempurna, karena tuntutan-Mu adalah sempurna. Roh Kudus Tuhan kami persilakan Engkau sendiri yang akan berkuasa di tempat ini, berbicara lewat mulut bibir lidah hamba-Mu, supaya kami Tuhan diteguhkan, supaya kami mengerti akan hidup ini, untuk apa kami hidup dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan yang masih ada di ruangan ini, kami bersihati menolak, mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan tempat ini, hanya Roh Kudus saja yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sadar ya Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Itulah sebabnya semua pemberitaan firman Tuhan ini hamba menyerahkannya kepadamu. Terima kasih Bapa, jauhkan hamba-Mu daripada mencuri kemuliaan-Mu. Terpuji Kau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Seperti biasa kita akan membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan membaca ayat yang benar. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan yang 11. Demikian firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang memasang nelayan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke padang garam dan letakkanlah jalanmu ke tempat mereka." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam aku bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan, sehingga jala mereka melebar. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia berseru mendengar Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang dosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Petrus dan Yohanes, anak Yesus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mereka sekarang engkau akan mendapat." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Mungkin kita sudah seringkali mendengarkan firman Tuhan ini, tapi firman Tuhan dikatakan selalu baru setiap hari. Setiap kita baca pasti ada sesuatu yang tersirat di dalam yang tersurat itu, yang ada hubungannya dengan kita. Itu sebab kita, mengapa kita harus perlu membaca Alkitab setiap hari ya. Bahkan ada hari itu saudara saya namanya si Muhammad ya, dia minta mau KKR di sini udah 12. Bapak ini sudah 25 kali baca Alkitab. Dulu saya di Jakarta dengan Bapak ini selalu berantem mengenai kedua agama ini, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, segala macam. Akhirnya saya kaget, dia menemui saya di rumah saya, dia bilang, "Saya sudah bertobat Bang seperti ini." Dan dia datang ke sini kemarin itu menginjil,
Dan harapan kita juga seperti itu. Kalau kita cinta dengan Tuhan, pasti firman Tuhan itu seperti tidak ada habis-habisnya. Sebabnya setiap kali juga boleh kita mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube segala macam. Karena setiap hamba Tuhan berkhotbah pasti ada sesuatu yang baik yang kita dapatkan di sana, serta kesaksian-kesaksian manusia. Dan kita perhatikan ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi Yesus di mana ada Yesus pasti banyak orang di sana, minta kesembuhan, minta berkat, minta makan apa segala macam. Yesus pernah tanya kepada orang-orang itu, kalian mencari saya untuk makanan ya? Banyak orang datang bergereja hanya untuk mendapatkan kekayaan. Itu jadi bukan berarti tidak perlu kekayaan. Dan kalau kita pun kaya, harus bisa juga kita melihat orang yang berkekurangan seperti itu. Itulah yang dikehendaki Tuhan ya. Jadi di mana ada Yesus di sana pasti banyak sekali orang, karena sakit apapun penyakitnya pasti akan sembuh. Bukan mudah-mudahan dengan Yesus pasti sembuh. Dan banyak yang lumpuh, bahkan yang mati pun, yang sudah berapa hari si Zakheus, Lazarus dikubur dalam kuburan, dia katakan, Lazarus bangkit dan hidup kembali. Tidak ada orang yang percaya. Di sini kadang-kadang mengapa Tuhan mengizinkan kita punya permasalahan, punya pergumulan, mengapa tidak dijawab-jawab? Seringkali kita kalau diajak orang kita ingat terus, kok sombong sekali orang itu sama saya, ini dan itu, ini dan itu. Saya merenung seperti ini. Saya beberapa bahkan di WA pun saya dihujat apa segala macam. Jujur sebagai manusia, aduh, dari sini mana kau dihujat saya, umurmu pun masih terlalu rendah, pengetahuan pun semuanya kita renung-renungkan seperti itu. Setelah saya renungkan, kalau kita berpikir seperti itu adalah kesombongan, dan yakinlah akan datang lagi yang model seperti itu sampai kita bisa memaafkan orang itu. Ini tidak gampang. Ini seringkali Ruhut Stomp katakan apa? Ampunlah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Saya tidak tahu apakah si Ruhut pernah mengampuni orang, mungkin membunuh saudaranya apa segala macam. Ini waktu persoalan kasus siapa ini Verdi Sambo ini sama si Joshua. Saya tidak tahu kebenarannya. Keluarga Joshua katakan, sudahlah, dibilang sama Selamat ini tidak usah lagi sudah sampai di sini seperti ini. Kan dari satu sisi kalau kita pikir-pikir, usik punya usik tambah ribut segala macam seperti itu. Jadi kalau saya juga setuju kalau mereka itu melepaskan pengampunan. Di situlah kelihatan bahwa kita adalah orang Kristen sejati. Kalau kita ribut sampai orang Batak, kami kalau tahu mereka kami orang Batak, justru malu kita seperti itu. Orang Batak kok seperti ini, tapi Kristen. Kami cepat-cepat lepaskan pengampunan. Kami lepaskan pengampunan kepada Bapak dan keluarga kami tidak mau ungkit-ungkit apapun yang kalian lakukan segala macam. Kalau dikatakan orang itu mau seperti Yesus, memang harus seperti Yesus kan? Biarpun berat kadang-kadang, aduh, mau nangis kita apa segala macam, mengapa seperti ini? Saya percaya gereja itu pernah gara-gara saya. Saya kadang-kadang berat mengampuni orang lain. Kalau saya diomongin begini, seperti itu. Tapi mari kita sama-sama belajar. Amin. Dengarkan firman Tuhan seperti apa, bagaimana supaya Tuhan memberkati kita, mengubahkan kita seperti ini. Anda tidak menyesi pancing, aku masih seperti dahulu bergereja, sekarang pun seperti itu. Jangan tiru lagu-lagu yang seperti itu. Ya, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Karena mereka tidak mendapatkan sehelai ikan pun, seekor ikan pun. Tidak dapat dibereskan jalannya. Mungkin si Petrus waktu itu saya tidak tahu kalau sudah punya istri. Mungkin dia pikir kalau sampai ke rumah nanti, bagaimana istri saya, apakah rambut saya digambar, mau makan pakai apa? Pakai batu. Ada juga istri-istri seperti itu. Dia tidak bersyukur suaminya sampai di rumah dengan selamat. Kan tanya dulu berapa pencariannya, berapa yang dikasih uang seperti itu. Ada satu kisah seperti ini. Seorang bapak biarpun cewek-cewek ribut istrinya, diam dia. Suatu ketika ditanya temannya, kok kamu diam? Masa depan saya kamu didekat-dekat apa segala macam? Dia bilang seperti begini ceritanya, mengapa saya diam? Dulu saya marah. Jadi ceritakan istrinya.
Ketika istrinya berikan kucing makan, digaruk sama kucing. Dia bilang, 1 hari. Besoknya kasih makan lagi. Digaruk lagi, dia bilang 2 kali. Karena ada yang jangan sampai 3 kali. Terus ke-3 kali juga, digaruknya juga. Ke-4 kali. Bikinnya makan yang enak-enak, yang kenak-kenak kucingnya. Makanlah kucing segala macam. Kalau besoknya, kucing ini jim, mati rupanya dia racun rupanya. Makanya saya takut juga diracun sama istri saya. Jadi tidak tahu apakah ada di sini istri yang berpikir, keras kok mati kok seperti itu. Karena suami-suami juga nggak pernah keras kepala. Kok kamu yang ngajar saya? Lebih baik saya makan garam daripada kamu. Kebanyakan makan garam juga apa? Tekanan darah tinggi. Jadi kita harus ada takaran-takaran yang seperti itu. Saya renung-renungkan, ada juga baiknya. Saya tidak tahu apakah ini kisah nyata, ini saya baca. Katakan, dan akhirnya suaminya tidak berani lagi marah-marah. Alangkah baiknya tidak usah dibuat seperti itu, suaminya pun mengerti. Ya, ada seperti itu. Pernah seorang wanita yang saya sampai meneteskan air mata itu. Sudah berantem mereka ini. Tidak minjam pun orang dia kasih duit. Jadi kadang adik kembar saya betul tipis berbeda dengan judul nonton. Bayar nonton itu udah sangat nonton. Saya kira ini bodoh. Sudah mau bangkrut dia seperti dalam orang kayak Pak. Males istrinya. Ini nanti tokonya akan bangkrut gara-gara kamu segala macam. Kamu sini kan karyawan sama dengan mereka, tidak ada beda seperti itu. Katakanlah orang di situ. Dan di toko itu lagi minta apa segala macam, di apa sana di kopi seperti ini. Dia ini menangis. Dia pikir mau bagaimana ini warung nanti datang nanti tagihan dari Medan ya toh. Si Habib pun sembunyi karena tidak ada untuk membayar apa seperti itu. Ada orang tipenya seperti itu, sama kayak saya baru belakangan ini. Kalau datang orang minjam suruh saya bilang, saya juga ikut minjam, cari dong tempat minjam seperti itu. Dan akhirnya tidak datang lagi dia. Dia tidak susah-susah kita. Kalau ada orang yang suka memberi seperti itu, kasih tahu. Saya juga mau cari pinjaman, boleh nggak? Kasih tahu dia, saya juga mau pinjam. Dan tidak datang lagi dia sama saya. Ada kebar saya pun seperti itu, ada 3 seperti itu kami keluarga. Terus memberi. Dia bilang jangan kasih nomor HP saya sama siapa. Dan kelihatan dia bisa menyimpan duit. Jadi belajar kita seperti itu. Bukan kita tidak boleh memberikan uang kepada orang lain, tapi direnungkanlah. Kalau sampai kita bangkrut, kalau kita bangkrut seperti itu, bukan senang orang bilang kita enggak. Nah sombong ketong, gimana? Nanti saya on. Bukan dia katakan, aduh kasih bapak ini bukan seperti itu. Nah, itulah sombong kali kau. Hari itu saya tidak ada operasi. Ya dong kalau kita minjam dari kita sini, itu duit dia. Jadi hati-hati kita jangan sampai kita dikatakan orang sudah jatuh tertimpa tangga. Terus Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Yesus naik ke perahu. Banyak keluarga kadang-kadang pas sermon di rumahnya si suami tidak hadir. Jadi yang model seperti ini bagaimana dengan anak-anaknya nanti? Hadir saja tidak apa. Saya sudah bilang bergerak bukan ada kolektif berdosa kasih kolektif. Jangan pura-pura masukkan tangan di dalam kantong kolektif. Tanpa berdosa. Masuk aja tidak apa. Tidak ada pos minta dari saya. Apa lagi? Makanya kadang-kadang bayang atau perlu bukan masalah hidupku sebenarnya. Pikiran kita yang tidak benar. Coba kalau jalan kaki direct tak sini. Jalan kaki aja Pak. Tidak terlalu jauh. Di Buntu aja masuk jalan kaki 2 jam sekali jalan, 4 jam pulang balik. Bayangkan. Jadi bagi saya beribadah itu tidak ada alasan yang ini, yang itu, belum makan, belum apa segala macam. Justru kalau kita serius seperti itu, berarti Tuhan akan memperhatikan kita. Tapi jangan berhenti dengan jalan. Pasti Tuhan berkati kita seperti itu. Jadi terus apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Jadi apapun yang terjadi, terus kita datang kepada Tuhan. Perhatikan, orang itu mengizinkan Yesus naik ke dalam perahunya. Coba undang Yesus di malam setiap hari. Yesus
nama di atas segala nama. Tidak ada satu nama pun di muka bumi ini yang mampu membuat orang ke surga. Tidak satu pun, siapapun orang. Tidak. Wahyu 21, karena saya alat 5 ayat 7 itu dikatakan apa? Di surga ini nanti Tuhannya Yesus. Walaupun orang Kristen berdebat habis. Ada yang bilang Yesus itulah Bapa, Yesus itu Roh Kudus. Sebenarnya kita tidak perlu berdebat di situ. Nanti dia di surga siapa yang akan duduk di sana? Ada di gereja sudah dibaptis dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptis sekali lagi. Misalnya kali saya bilang maksud supaya tidak terkecoh kita seperti itu. Hanya dalam nama Yesus tidak ada Bapa, tidak ada Anak. Padahal di Wahyu 28, Matius 28 ayat 20 dikatakan apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi makanya perlu kita belajar dari firman Tuhan seperti apa. Jadi apa yang tertulis dia kita imani dan yakini. Dan perlu dibantah-bantah segala macam. Firman Tuhan ini dia sendiri yang menjaminnya. Apa yang dikatakan? Dia sendiri yang menjamin. Benarkah dia Tuhan? Benarkah dia Juru Selamat? Benarkah dia sanggup menyembuhkan segala penyakit? Bukan satu dua kesaksian. Selama ada bumi ini sudah banyak yang seperti itu. Makanya kita perlu belajar mendengar dari guru agung kita, Yesus Tuhan namanya. Jadi kita perhatikan, dia mengajar banyak orang dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi di samping kita ibadah seperti ini, dia sudah perhatikan apa cari makanmu, berapa uang, apa pencarian setiap bulan, seperti dia perhatikan semuanya. Bukan dia tidak perhatikan. Jangan seperti si Petrus kok. Ketika ada perintah, dia tidak lakukan. Tidak ada perintah, dia lakukan. Tahu si Petrus? Ada yang Yesus membuat apa? Membuat, dikatakan apa? Buatlah batu dijadikan, jadi roti. Terus dia pikir-pikir, pergi ke bukit. Tidak ada perintah. Dia bawa batu besar. Dia bilang sama Thomas, orang tidak bawa batu ya, jangan minta dari aku ya, kami dijadikan roti seperti ini. Terus sudah sampai orang semua di atas, dia tidak nampik-nampik. Mana si Petrus? Itu guru bawa batu yang besar. Sampai sudah selesai acara. Tidak diminta supaya batu ini jadi batu. Dia goyang-goyangkan batunya supaya dia Yesus. Kita juga tidak usah bilang, oh Tuhan, begini-begitu di dalam gereja. Supaya didengar orang. Kalau Tuhan di dalam hati kita pun didengar. Kalau seperti itu sudah selesai acara, digoyang-goyangkan batunya. Dari perhatikan itu memang tidak ada perintah. Bahwa dia bilang, kalau tahu tadi ini batu ini tidak dijadikan roti, saya tidak mau membawa ini sampai ke atas seperti ini. Kita pun apa yang tidak diperintahkan Tuhan jangan lakukan. Apa yang diperintahkan lakukan. Sama dengan orang ini, dia katakan apa? Semalam-malam kami mencarikan, tidak seekor ikan pun yang kami dapat. Tapi karena engkau yang mengatakannya, kami pun akan melebarkan jalan ini. Tuhan itu boleh diuji. Ayat pujian tadi, ujilah aku Tuhan. Bukan karena kita yang diuji. Tuhan pun dia katakan apa? Ujilah aku. Apakah aku tidak akan memberkati kau dengan berlimpah-limpah? Dan jangan berpikir supaya saya nanti apa diberkati Tuhan, saya diberi mobil yang paling bagus. Bukan seperti itu. Minimal tidak kekurangan. Tidak harus berlimpah-limpah. Ya, dikatakan apa? Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Coba ingat-ingat, ada nggak orang yang tidak kau ampuni sampai saat ini? Kalau Tuhan perintahkan, ampuni mereka. Mau tidak habis dari gereja? Atau mungkin di gereja ini, dari sana, undurkan tangan. Maaf ya, saya salah. Biarpun kamu tidak salah, Tuhan tahu hakim yang adil. Dia tahu siapa di antara kita yang salah. Coba lakukan seperti itu. Kalau sudah kamu lakukan seperti itu, pasti kamu naik tingkat. Bukan itu lagi masalahmu nanti. Saya juga merenung-renung, aduh, kok mengerikan sekali kata-katanya. Itu diperpadukan loh di WA. Kadang-kadang saya tidak bisa tidur. Kadang-kadang saya pikir-pikir, oke nanti dia urutkan saja seperti baru tidak bisa tidur seperti itu. Dan nanti kita belajar. Jangan kita katakan, ku mau cinta Yesus selama. Tidak. Bilangnya, ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun
Badai, walaupun badai silih berganti, terus mencintai Yesus. Saya pasti mereka katakan, bohong dia bilang. Kira kamu bilang seperti harus waktu itu masalah sudah tidak berdiri kau. Baca firman Tuhan juga tidak seperti itu. Jadi mari kita berdoa. Percayalah Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang. Coba dibuka firman Tuhan. Yeremia 29 ayat mulai 8 sampai 11. Kita perhatikan seperti apa firman Tuhan. Firman Tuhan itu janji Tuhan ya dan amin. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Yeremia 29. Mulai ayat 10 saya rasa. Ya, kita perhatikan. Yeremia 29. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Bayangkan 70 tahun orang Israel diperbudak di Babel. Dia katakan, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Dikembalikan kembali ke Israel. Dan ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan tahu rancangan apa yang akan dilakukan kepada kita. Cuma kadang-kadang kita pas mau ditolong lari, pas mau didekati tidak datang. Jadi kesetiaan itu diperhatikan Tuhan. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kepada kita kecelakaan, tapi damai sejahtera. Bagaimana caranya mendapatkan damai sejahtera? Lakukan, ikuti, praktekkan apa yang diberitakan Tuhan. Mau sakit, mau nangis, mau apa? Karena aku mencintai kau Tuhan, karena ini adalah beritamu, akan saya lakukan. Praktekkanlah. Pasti ada sesuatu yang berubah ya. Dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masih banyak di antara kita yang ekonominya biasa-biasa saja. Kadang-kadang berantah, kadang-kadang apa, kadang-kadang seorang ibu ada yang dapat uang bukannya dikasih mana sama istrinya, dikantongin, ada lagi main judi dia segala macam, sudah ekonomi pas-pasan main judi lagi segala macam. Saya kira seperti ini bukan suami yang baik. Kasih aja semangat. Dan lakukan mesbah doa di rumah. Kita katakan kalau ada mesbah doa di rumah, pasti mau biru latuk, biru nurul, biru ganjang, pasti takut. Perhatikan di mana nama Yesus sakit ditinggal di perbudakan, di sana akan tercurah berkat-berkat Tuhan. Amin. Bekerja samalah suami istri, anak-anak kumpulkan seperti itu. Mari kita berdoa, serahkan diri kepada Tuhan, kasih tahu kepada Tuhan kebutuhan kami yang mendesak yang ini Tuhan, yang itu Tuhan seperti ini. Itu janji Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kecelakaan itu termasuk yang menjadi miskin, menjadi bangkrut, tidak sanggup memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau damai sejahtera itu bukan karena berlimpah-limpah uangnya, tapi tidak kekurangan seperti itu. Mari kita belajar, ini firman Tuhan. Saya sudah katakan, saya kalau sudah 2 puasa, apalagi 3 hari 3 malam, apa yang saya minta, saya kira menjadi itu. Mana janji Tuhan? Saya sudah lakukan, sekarang giliranmu. Ini bagaimana kamu mengklaim janjinya, bukan berdoa pun kamu tidak pernah. Dengarkan firman Tuhan, tidak pernah apa yang kita klaim. Tidak bisa. Jadi bisa diklaim janjinya Tuhan seperti itu. Ya. Kita perhatikan setelah dikatakan dia seperti itu, dia katakan apa? Sudah semalam-malaman kami bekerja keras. Jadi bekerja keras perlu sekali ya. Dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Jadi kalau perintah Yesus itu lakukan saja. Apa yang diperintahkan Tuhan? Ulurkan tanganmu, ulurkan. Hai kamu yang berbeban berat dan letih, makin datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tadi kau sana kamu cerita-cerita yang ini dan itu, yang itu, yang ini segala macam. Bila kita dengarkan firman Tuhan, datang kepada Tuhan, mengangkat pujian bersorak-sorai seperti ini, pasti ada perubahan dalam hidup kita, ada damai sejahtera ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, bukan sedikit, banyak ikannya, sehingga jalan mulai koyak. Saking banyaknya ikan mereka tangkap. Siapa yang ubah? Mereka itu ahli dalam penjara kita. Pas
pasti mereka tahu kalau situasi seperti ini di sebelah sana ada banyak ikan, di sebelah sana banyak ikan. Bukan atur sembarangan atur. Memang kalau Tuhan sudah mengaturnya, tidak ada yang bisa menghalangi. Sama seperti apa? Mau membayar pajak kepada Kaisar. Yesus katakan apa? Oke, mancing kau ke sana. Nanti kau dapatkan ikan. Ikan yang pertama kau dapat, buka mulutnya, ambil koin dari sana. Luar biasa. Sampai di dalam lautan apapun sedang seperti dia tahu, ada di sana seekor ikan yang punya koin itu. Ya memang dia namanya Tuhan, pencipta langit, bumi, laut beserta isinya. Dia ikut menciptakan apa? Siapa? Kejadian 1:26. Baiklah kita menciptakan manusia seperti rupa dan gambar kita. Yesus ada di sana salah satunya. Dia ikut pencipta. Ketika ditangkap ikannya memang betul. Bagus ini koinnya. Mereka bayar pajak mereka seperti itu. Jadi mujizat itu seringkali terjadi ketika kita mendekat kepada Tuhan. Saya pun mula-mula bertobat, saya di Kalimantan saya bertobat. Bukan gara-gara pendeta, bukan gara-gara gereja, bukan gara-gara mendengarkan kita, bukan. Saya mendengar kesaksian seorang wanita Korea. Dan saya bertobat. Semuanya jam apa segala macam, buat semuanya. Dan saya hanya baca kita. Karena 5 kali saya sehari bergereja di Jakarta. Lalu kemudian di situlah saya bertahan sampai mendapat surat mandat untuk memberitakan Injil kepada sini. Dan bonusnya dibeli bapak saya sama saya mobil Metro Mini terindah di Jakarta. Tidak ada mobil seperti ini. Kayaknya pun tingkat 3 seperti itu. Banyak orang bayar 3 kali pulang balik boleh MC duduk ini ya. Jangan diganggu kalau saya itu. Seperti itu. Itu di atasnya kota salam seperti itu. Kadang ada mobil bapak pribadi. Saya senang sekali dikejar orang terus mobil sedikit datang seperti ini. Jadi biasanya kalau kita bertobat ada bonusnya yang lima. Dan tidak mengizinkan kita diizinkan seperti itu. Pasti diperhatikan Tuhan. Makanya setiap kita mau melangkah, ada Tuhan tolong saya Tuhan. Sertai saya sepanjang hari ini. Ya. Ini dikatakan si Petrus, karena kau yang menyuruhnya, aku akan lakukan. Lalu mereka memberi apa? Isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Jadi ada kerjasama. Kerjasama itu sangat baik, termasuk di dalam gereja. Ada yang tugasnya yang ini, yang itu segala macam. Dan mereka itu datang, dipanggil datang. Ada orang dipanggil nggak mau datang, tapi mereka dipanggil datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Penuh seperti itu. Seperti apa tuh lagu apa? Lancang kuning toh, lancang kuning berlayar malam. Jadi mereka saking banyaknya berkat seperti itu sampai hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Sepertinya, mengapa si Petrus sampai tersungkur? Saya percaya dia pikir tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan seperti ini. Semalam-malam ambil mereka menjalan ikan. Oh, tidak dapat ikan. Ya sekarang terangkan jalanmu. Berlipat-lipat ikan. Jadi kita pun saya percaya seperti kemarin saya katakan ada seorang pengemis ketika dia angkat raja dan menjadi bendahara, dia selalu bawa bungkusan di tasnya. Orang bilang, oh ada apa itu? Ada bendahara yang jujur, pasti mencuri. Kita lihat apa yang dia pakai di tasnya. Dipanggil berbicaranya. Ternyata yang ada di tas itu adalah bajunya ketika dia mengemis. Ditanya raja, mengapa kau bawa ini? Supaya saya tidak lupa bahwa saya tidak ada bekas pengemis. Dan kita pun seperti itu. Kalau kita kaya jangan menjadi sombong. Biasa saja. Seperti lagu itu sombong, nah biasa ya. Seperti biasa-biasa saja. Jangan seperti jalan kita menjadi berbeda segala macamnya. Ya. Dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada karena aku ini seorang berdosa. Jadi orang katakan, kalau saya masuk ke gereja, roboh gerejanya. Bukan malah roboh, malah mesti kokoh gerejanya. Jadi kalau justru Tuhan mencari orang berdosa, bukan mencari orang baik-baik Tuhan. Jadinya tidak. Aku datang mencari orang yang hilang.
dosa saat terjadi, cari Yesus, diselamatkan. Untuk itulah Yesus mati disalibkan. Karena kita, siapa yang kudus di dunia ini? Tidak seorang pun. Siapa yang tidak pernah berdosa? Tidak seorang pun. Berarti masuk neraka semuanya. Mau apapun, mau nabi dia, mau pendeta, mau apa, semuanya masuk neraka. Tidak seorang pun. Itu sebabnya Yesus dijadikan manusia supaya punya darah. Yesus ketika di sorga sebagai makhluk roh, tidak ada darahnya. Karena pembebasan dosa adalah darah. Itu sebabnya orang Kristen tidak perlu lagi berkurban. Kurbannya Yesus. Tidak perlu kurban lembu, kambing, apa segala macam, tidak perlu. Maka ketika dia disalibkan, dia katakan apa? Sudah selesai. Pertanyaannya, percaya atau tidak? Kalau kamu percaya, kamu akan selamat ke surga. Bukan karena perbuatan baik. Kitab Yeremia kalau saya tidak salah dikatakan, perbuatan baikmu seperti kain lap kotor di hadapan Tuhan. Jangan ada yang memegahkan diri yang merasa, oh kalau saya baik, makanya tidak. Kalau bisa orang baik, makanya ke surga dia. Dia sudah perlu jadi manusia, tidak perlu. Jadi seperti itu, bersyukurlah kita, karena kita diselamatkan oleh Yesus. Suami kita, istri kita, orang tua kita belum tentu mau menggantikan kita di penjara sana 15 tahun. Karena kau sayang dengan saya Bapak, ada menggantikan saya di penjara. Oh, tapi Yesus mau. Seharusnya kita lah yang harus gantung di kayu salib. Nanti dibersih. Bukan enak lu dicambuk, ditusuk, dibikin mahkota duri. Aku lagi seperti itu. Tanah pun tidak menerima dia, surga pun tidak menerima. Terkatung-katung di situ berapa jam? 3 jam. Ketika dia panggil bapaknya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapak pun tidak menolong dia. Para peneliti Alkitab, para teolog mengatakan apa? Yesus memalingkan muka dari dia. Bapak tidak tega melihat semua dosa dunia, mulai dunia, sebelum dunia, dan seterusnya dunia yang akan datang ditimpakan kepada dia dosa. Mengerikan sekali. Makanya sebabnya kita harus mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Mereka katakan apa? Sudah selesai. Jangan ditambah-tambahkan gara-gara perbuatan baik kamu ke surga. Itu penghinaan kepada kematian Yesus. Masa katakan dia harus jadi manusia supaya ada darahnya. Kitab Ibrani katakan apa? Tanpa pencurahan darah tidak ada penyelesaian dosa. Itu semua yang dilakukan di perjanjian lama, kambing, domba, apa segala macam. Itu gambaran daripada Yesus. Mengapa saya percaya Yesus juru selamat? Di Kejadian 3 dikatakan, dialah anak domba Allah yang akan menanggung dosa dunia. Itu kata si Yohanes Pembaptis. Ketika Adam dan Hawa jatuh kepada dosa, yang mereka kulit binatang atau daun apa, kulit apa, kulit kayu atau daun, sudah lupa saya. Itu artinya perbuatan manusia, tindakan manusia tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Makanya dia bilang kambing atau kambing domba dipotong, sudah darah, barulah kulitnya bikin menjadi pakaian daripada mereka itu. Jadi seperti itu. Makanya ya. Jadi seperti itu. Makanya saya percaya hanya Yesus juru selamat, tidak yang lain. Coba kalau darah si Abraham ini, si Abraham berdosa. Dia bilang itu bukan istri saya, karena dia takut cangkik-cangkiknya istrinya. Bukan istri saya. Siapa lagi si Daud? Oh, apa lagi si Daud? Istri orang lain pun yang dibunuhnya suaminya. Tidak ada yang berkenan, satu pun. Jadi bersyukurlah kalau kamu menjadi orang Kristen. Tapi jangan KTP-nya saja yang Kristen, memang harus betul-betul percaya. Jangan nanti kamu, aku percaya berkat-Mu atas nama limpah.
Kita kan hanya dibutuh saja, harus kita praktekkan. Memang berat, mengikuti Yesus tidak gampang. Yesus katakan apa? Aku tidak akan tinggalkan kamu seperti yatim piatu. Yesus ada di sebelah kita. Ya, kita lakukan seperti itu. Bersyukurlah. Karena dikatakan apa? Tidak ada juru selamat di luar Yesus. Tidak ada seorang pun. Nah, kalau ditanya orang, kamu kalau mati kemana? Tidak tahu. Orang Kristen pun banyak yang tidak tahu apakah dia mati ke surga atau tidak. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita diyakinkan oleh Roh Kudus dengan firman Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, bilang, dari mana kau tahu bahwa kamu sudah percaya? Jadi ada perubahan di dalam kehidupan kita, bahwa kita menjadi orang percaya. Ya? Jadi si Petrus pun, aku orang berdosa, dia menyadari orang berdosa, saya tidak percaya dekat-dekat dengan Yesus itu pikirannya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Banyak orang nanti takjub ketika Yesus datang sebagai Tuhan di dunia ini, disertai malaikat-malaikatnya. Banyak orang takjub. Maka dikatakan dalam kitab apa? Orang yang tidak percaya kepada Yesus, semua lidah mengaku, semua lutut akan berteluk dan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi bukan itu bertobat. Jadi kalau kita mati, mau didoakan berapa orang pun sudah tertutup kemungkinan. Kalau ke surga, kalau ke neraka, ke neraka. Jadi sebelum kita mati, kita minta ampun kepada orang biarpun dia salah kepada Yesus. Kita tahu. Yesus katakan apa? Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang ke surga kalau tidak melalui Yesus. Tidak seorang. Tidak bisa. Dan dia katakan lagi, aku pergi ke surga menyediakan tempat buat kamu. Jadi disediakan. Dia penguasa surga. Tidak bisa orang lain masuk ke surga tanpa percaya kepada dia. Ini harus kita ini. Tapi ingat, ada kalanya kita ada ujiannya, melihat apakah kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dikatakan jangan takut. Kalau kita baca di Alkitab dari Kejadian sampai ke Wahyu 360 kali, 65 kali dikatakan sana jangan takut. Jadi setiap hari kasih kita bel jangan takut. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir kita takut mati. Di dunia ini susah. Punya uang juga kadang-kadang takut ditodong orang, takut dicongkel orang rumah kita. Nah dikatakan kumpulkanlah hartamu di surga, jangan di dunia ini. Jadi belajar surga. Apa itu harta di surga? Kita melakukan kebaikan, menolong orang lain, beribadah, berdoa, mengangkat pujian kepada Tuhan. Katakan tadi ayat 10 ini, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Perhatikan, tidak semua orang jadi penginjil. Tidak. Di apapun ada di Megawati yang kita ada penginjil, ada gembala, ada nabi, ada apa lagi dua lagi, ada guru, ada rasul, ada di Megawati. Jadi minimal kita ada kalanya memang pendosa pati ini biarpun dia tidak pergi menginjil, kadang-kadang berkatnya lebih besar sama dia daripada dia. Dan kita harus benarkan seperti itu. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ada nyanyi itu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Tahu sejarahnya di dalam ini, dibakar hidup-hidup, ada dipenggal kepalanya. Mereka nyanyi terus, mengikut Yesus keputusanku, kutar-ikat. Saya percaya kalau bukan Roh Kudus yang menguatkan dia tidak sanggup seperti ini. Ini sangat populer lagu ini di antara orang Kristen. Kita buka satu lagi ayat Alkitab. Ya. Ibrani 12 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Ibrani 12 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Supaya kita mengerti mengapa ada ujian
percobaan sama kita. Perhatikan. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi siapa yang tidak diuji Tuhan, dia itu bukan anak, dia itu anak-anak gampang. Tahu anak-anak gampang? Anak yang tidak sah. Coba yang berikutnya, ayat berikutnya 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi untuk kebaikan kita dihajar oleh Tuhan. Amin. Kita angkat dia Roh Kudus. Undang para senior dan mereka. Roh Kudus hadir di sini. Dalam setiap berdoa kita renungkan firman Tuhan. Ada rancangan-rancangan damai sejahtera. Kalau tidak pun dipuji oleh Tuhan, mari kita datang kepada Dia. Ya, kalau firman Tuhan itu kita renungkan harus dilakukan, bukan hanya didengar. Kita minta Roh Kudus dan mendengarkan suaranya apa yang harus kita perbuat. Mari kita setia datang kepada Tuhan, supaya hidup kita diubahkan dan diberkati olehnya. Apapun pergumulan dan permasalahanmu, saya tidak tahu, tapi Tuhan yang Maha Tahu, mengerti seperti murid-murid yang melebarkan jalannya. Tuhan perintahkan, tebarkan jalanmu ke yang paling dalam. Dan mereka tidak ragu-ragu, mereka melakukannya. Kita angkat pujian ini. Roh Kudus hadir di sini.
Mujizat akan terjadi dalam hidup kami, kesembuhan boleh terjadi, kelepasan boleh terjadi bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindukan Engkau terus bekerja dalam hidup kami, bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena hanya Engkau Tuhan Yesus yang lebih tahu rancangan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami telah dikenyangkan oleh taburan firman. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar saat siang ini, itu boleh bertumbuh bagi kami dan boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita mau menjalankan korban persembahan kita yang ketiga untuk perampungan membangun gereja di tempat ini. Kita angkat pujian kita. Bapa kau setia, Bapa kami.
atas kehidupan, kesehatan kami, bahkan yang ada pada kami. Penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari kami, hingga pada saat ini juga Tuhan kami boleh bersuka cita, menyanjung, meninggikan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan di tempat ini mendapat tempat di hati-hati, menegur kami Tuhan, mengampuni kami Tuhan, diubahkan oleh Engkau Tuhan, sehingga hidup kami menjadi sejahtera ya Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami tidak mau hanya sebagai pendengar saja, tapi biarlah kami mempraktekkan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau mengetahui kebutuhan kami Tuhan, pergumulan persoalan kami, bahkan isi hati kami yang terdalam pun Engkau tahu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya hidup kami berkenan kepada-Mu, supaya hidup kami juga diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang punya persoalan Tuhan buka jalan keluar. Jika Tuhan sudah membuka pintu, tidak seorang pun sanggup menutupnya. Jika Tuhan menutup pintu, tidak seorang pun sanggup membukanya. Berikan kami karunia iman untuk mengimani, untuk percaya dengan setiap firman Tuhan yang ditaburkan dan kami dengarkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika murid-murid-Mu ya Tuhan dengan menjala tidak mendapatkan apa-apa Tuhan semalam-malam, ketika Engkau berfirman kepada mereka dan mengatakan, taburkan lagi ke tempat yang paling dalam, Petrus berkata, dia tidak menolak firman Tuhan. Dia katakan, oke Tuhan, karena Engkau yang mengatakannya, kami akan melakukannya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan ragu-ragu dengan firman Tuhan. Belajar untuk percaya. Kalau hari ini ekonomi keuanganmu, keluargamu damai sejahtera daripadamu, biasa-biasa saja, mari arahkan pikiran Anda kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan memperhatikan engkau. Rancangan adalah rancangan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Imani, praktekkan, supaya Dia memberkati engkau dan saya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib, Tuhan di atas segala Tuhan, pemilik bumi, pemilik sorga ya Yesus Tuhan namanya. Terima kasih Bapa. Buat saudara-saudara kami juga yang tidak dapat hadir pada saat ini Tuhan, lawan sertai berkati mereka dimanapun mereka berada. Yang pernah beribadah di tempat ini Tuhan, berkati mereka Tuhan. Jauhkan daripada segala pencobaan, jauhkan daripada niat-niat jahat orang lain, panah api setan yang menghalaukan, tampakkan semuanya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk bebaskan pengaruhan kepada orang yang bersalah kepada kami Bapa. Terpuji juga Tuhan, berkati mata pencarian kami, setia anak-anak kami Tuhan, mata pencarian kami, keharmonisan rumah tangga ya Bapa. Tolong juga Tuhan supaya para jemaat sipil itu beribadah yang tidak hadir juga Tuhan, dengan suaminya mungkin tidak ada ya Tuhan, atau istrinya tidak ada, anak-anaknya ya Tuhan, mari Kau berkati mereka, gerakkan hati mereka Tuhan. Terpuji-puji Kau Bapa yang baik. Kami rindu Tuhan Kau kirimkan jiwa-jiwa yang baru di tempat ini. Persiapkan kami Tuhan. Mungkin gara-gara tutur kata kami, perbuatan kami yang kurang ramah ya Tuhan. Ajari kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-puji Kau Tuhan. Berkati juga Tuhan para tetangga kami yang pasti mereka yang sakit di sebelah gereja itu. Kami tidak tahu mengapa Tuhan begitu berlama-lama untuk menyembuhkannya. Kami serahkan roh tubuh dan jiwanya dalam pegangan perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah gereja ini jadi berkat buat sekeliling gereja ini ya Tuhan Yesus. Berkati kota kami tinggal, berkati pemimpin-pemimpin kami di kota ini ya Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberkati kota kami. Berkati juga bangsa dan negara kami dari Sabang sampai ke Merauke ya Tuhan. Iklim, cuaca, mata pencarian, keamanan dan kenyamanan. Pertabatkan jiwa-jiwa ya Tuhan.
Selamatkan mereka dengan cara-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau satu-satunya adalah Juru Selamat yang sanggup mengampuni dosa kami. Dan Engkau mengatakan aku menyediakan tempat buat kami di surga. Terima kasih, saatnya Tuhan kami akan dibawa ke surga-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa ini Tuhan dari Sabang sampai ke Merauke ya Tuhan. Beri cuaca yang terbaik. Jauhkan daripada para pengacau ya Tuhan Yesus. Berkati juga pemimpin-pemimpin kami, dari pemimpin tertinggi Pak Jokowi kami sampai kepada di desa-desa ya Tuhan. Demikian juga yudikatif, eksekutif dan legislatif ya Tuhan. Kepolisian dan tentara itu Engkau berkati semuanya ya Bapa. Agung dan mulia nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Karena kami tahu Tuhan, setiap bangsa yang memiliki bangsa Israel akan terkutuk. Setiap bangsa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Mewakili bangsa ini Tuhan, kami dari tempat ini, kami angkat tangan kami ya Tuhan. Diberkatilah bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan dan karunia, keadilan hanya bagi-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Adalah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, milik Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, arahkan pikiran dan hatiku kepadanya untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tengadahkan kedua tanganmu dengan iman. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Kristus Yesus Tuhan, persekutuan, pertolongan, berkat-berkat, pemeliharaan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai hari kedatangan Yesus kedua kali Maranatha. Amin. Bapa terima kasih. Bapa we